Berdiri. Pandai guru kita bersalam. Salam, Bu. Salam, silakan anak-anak ibu untuk duduk kembali. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak ibu? Sehat, Bu. Alhamdulillah, semoga kita semua diberikan kesehatan ya, dan kalian tetap semangat belajarnya. Ya, Bu. Oke anak-anak ibu, sebelum memulai pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas pimpin doanya terlebih dahulu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih ya Samuel ya yang sudah memimpin doanya. Oke anak-anak ibu absen ya satu persatu. Bunga Anggraini, Hadir, Bu. Lydia Syarani, Maya, Naisila Helmi, Citra, Saprina, Samuel Aryadi Sandika Nenggolan, Hadir, Bu. Muhammad Irfan, Hadir, Bu. Karisa, Nazwa, Ihda, Bayu, Hadir, Bu. Randy. Hadir, Bu. Berarti kita semua hadir ya anak-anak ibu ya. Ya, Bu. Oke anak ibu, silakan dulu kalian cek dulu kebersihan kelas kita, apakah sudah bersih. Jika ada sampah tolong dikutip ya, dimasukkan ke tempat sampah. Cek dulu laci-lacinya. Sudah bersih, Bu. Sudah bersih semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah siap belajarnya untuk hari ini anak ibu? Siap, Bu. Alhamdulillah, terima kasih ya anak ibu ya. Sebelum kita melanjut ke materi berikutnya, adakah yang ingat materi minggu lalu kita membahas tentang apa ya? Teks deskripsi, Bu. Tentang teks deskripsi ya. Terus apa saja ciri-ciri teks deskripsi itu anak ibu? Menggambarkan objek secara rinci. Ya, terus? Menggunakan kata seperti Ya. Fokus Iya. pada satu objek. Terus? deskripsi. Ya. Struktur sistematis. Sistematis. Adapun tujuan pembelajaran kita untuk hari ini melalui model PBL atau Problem Based Learning. Diharapkan siswa mampu 1. Menjelaskan pengertian teks anekdot. Kedua, menyebutkan ciri dan struktur teks anekdot. Ketiga, menganalisis contoh teks anekdot. Keempat, menuliskan teks anekdot sederhana. Kelima, mengisi LKPD dengan benar. Keenam, mempresentasikan hasil analisis. Adapun manfaat pembelajaran kita untuk hari ini, melatih kemampuan berpikir kritis, meningkatkan kreativitas dalam menulis, melatih kepekaan terhadap fenomena sosial, mengembangkan kemampuan humor edukatif, dan yang terakhir membantu siswa menyampaikan kritik secara santun. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran dan manfaat pembelajaran teks anekdot. Ya, paham anak-anak ibu? Paham, Bu. Hari ini kita belajar tentang teks anekdot. Adapun pengertian dari teks anekdot adalah cerita singkat yang bersifat lucu dan mengandung kritik terhadap keadaan sosial, layanan publik, dan perlakuan manusia. Tujuan teks anekdot adalah untuk menyampaikan makna tersirat berupa kritik atau sindiran. Adapun ciri-ciri teks anekdot: 1. Bersifat lucu atau menggelitik. Kedua, mengandung sindiran atau kritik. Ketiga, mengangkat kejadian nyata dalam masyarakat. Ya. Keempat, tokoh biasanya manusia atau figur tertentu. Dan yang terakhir, berakhir dengan pesan atau ironi. Nah, itu adalah pengertian teks anekdot, tujuan, dan ciri-ciri teks anekdot. Teks
Anekdot mempunyai struktur ya. Salah satu dari kalian boleh ke depan untuk membacakan struktur teks anekdot. Ya, boleh. Ikdan boleh kemari untuk membacakan ke depan. Ayo nak. Boleh membacakan struktur anekdot. Ya. Struktur teks anekdot abstrak. Satu. Abstrak pengantar singkat. Orientasi awal cerita. Krisis, masalah atau konflik lucu. Reaksi, respon terhadap masalah. Koda, penutup atau pesan. Ya, itu terima kasih ya Ikdan ya. Dibacakan teman kalian Ikdan sendiri adalah itu struktur teks anekdot ya. Strukturnya ada 6, oke? Kita baca sama-sama ya. Oke, yang pertama ada abstrak, yaitu pengantar singkat. Ya, kedua ada orientasi atau awal cerita. Ya, ketiga ada krisis, yaitu masalah atau konflik lucu. Ya, keempat ada reaksi terhadap respon terhadap masalah. Ya, dan yang terakhir ada koda, yaitu penutup atau pesan. Kalian di sini sudah paham? Paham anak-anak ibu? Jika tidak paham, silakan kalian bertanya ya. Ada yang mau bertanya? Tidak ada anak ibu yang mau bertanya? Tidak ada. Oke, baik ya. Kita di sini kerja kelompok. Silakan kalian membentuk kelompoknya seperti minggu lalu, ya. Oke, anak ibu ya. Untuk kelompok pertama, perhatikan ya semuanya ya. Bagian bunga ya, yang paling depan. Ini ketuanya siapa? Bunga. Boleh? Ya, ketuanya bunga. Yang di belakang kelompok kedua, ya. Ketuanya Samuel. Oke. Yang ketiga, kelompok ketiga ketuanya Ikdan ya. Oke. Siap semuanya anak untuk berdiskusi? Siap, Bu. Ya, harus semangat kita belajarnya ya. Ya. Oke, anak-anak ibu ya. Perhatikan dulu ke depannya semuanya ya, perhatikan. Anak-anak ibu ya, tolong diperhatikan ke depan ya. Ya. Ini ada lembar LKPD ya. Lembar kerja kalian berdiskusi. Ibu memberikan kepada kalian. Kalian harus cermatin ya apa yang diminta. Paham ya anak-anak ibu ya? Lembar LKPD-nya sudah kalian terima. Oke ya. Baik anak-anak, dengarkan dulu ibu ke depan. Ayo pandangannya ke depan semua. Ya. Jangan ada pandangannya kemana-mana. Dengarkan ya. Kelompok 1 membahas tentang anekdot tentang pelayanan masyarakat. Oke? Sudah paham? Dicatat. Apa tugas kalian? Pembagian kelompoknya ya. Ya. Kelompok kedua ada anekdot tentang sekolah. Oke? Yang ketiga, kelompok untuk ketiga, anekdot tentang lingkungan masyarakat. Ya. Silakan anak-anak ibu semuanya untuk bekerja sama dengan tim ya. Dicermati apa yang diminta. Ayo perhatikan semua soalnya. Kalian mempunyai waktu hanya 20 menit. Ibu hitung mulai dari sekarang. Silakan kerjakan. Ayo, ada kendala? Jika ada kendala, tolong ditanya sama ibu. Ayo gabung kakak Citra sama Sabrina, gabung dulu sama Samuel ya, Karisa sama
kerjasama. Ya, kita ada 3 kelompok. Kelompok 1, 2, dan 3. Ya, kalian harus kerjasama bersama tim. Oke? Ya, dikerjakan. Ya, jangan ada yang egois satu sama lain. Tidak boleh ada yang egois ya. Kita kan kelompok ya. Ayo, ibu pantau kalian dari sini ya. Ya, kerja sama kalian, tetap ibu pantau. Untuk kelompok kedua, ada yang mau ditanyakan, Irfan? Ada yang bertanya Samuel? Tidak ada. Oke, ada kendalanya? Tidak ada. Untuk kelompok Ihdan, ayo Ihdan kerjakan. Yang mana yang bingung? Ya bentar, ibu ke sana. Ini dia, ini. Ada juga Ya. kehidupan masyarakat ini. Ya, kehidupan masyarakat ya. Kalian kelompok 3 ya, membahas kalian judulnya tentang lampu jalan pintar ya. Sesuaikan apa yang dianalisis. Kita di sini menganalisis ya, take anekdot ya. Tadi kalian mendapatkan anekdot kehidupan masyarakat di lingkungan masyarakat. Nanti kalian mengambil tema lampu jalan pintar ya. Kerjakan ya. Oke. Dibaca, dicermati apa pertanyaannya. Oke. Jika ada kendala, boleh tanya lagi sama ibu ya. Jangan segan-segan, jangan malu bertanya. Oke. Bisa? Ya, lanjut kerjakan. Ayo. Kakak, boleh sini gabung sama mereka. Ya, kerjakan. Untuk kelompok pertama ada kendalanya. Naisila, Bunga, Maya, ada. Kenapa? Ya. Ayo kerjakan anak-anak ibu yang semangat belajarnya. Kan sudah siap? Belum, ada kendala? Tidak ada. Ya. Marisa ada kendala? Tidak ada. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Paham? Paham. Oke. Ya, sama ya kelompoknya bagi Ihdan ya. Waktunya tinggal 5 menit, oke? Ya. Manfaatkan waktunya sebaik mungkin. Sudah siap semuanya anak ibu? Udah Bu. Alhamdulillah. Berarti kalian siap ya untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Perhatikan semua dulu ke depan. Anak-anak ibu, ya perhatikan dulu ke depan. Ya, semuanya perhatikan dulu ke depan. Oke. Sebelum kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian, kita ice breaking dulu ya, biar kalian semangat belajarnya ya. Oke anak ibu ya, siap semuanya untuk ice breaking? Siap Bu. Oke, dengarkan ibu ya. Perhatikan dulu. Di sini ibu sebutkan ya. Kalian posisi kalian harus berdiri ya. Pertamanya, dengarkan. Apel. Pada saat ibu menyebutkan apel, kalian duduk ya. Duduk cepat apel. Oke? Ya. Terus ada anggur, tertawa. Oke? Lepaskan aja semuanya. Oke, anak ibu ya. Ya, harus dilepaskan. Jadi kita harus relax belajarnya. Oke? Ya. Dan yang ketiga, jeruk, lari di tempat. Oke, lari ya. Lari di tempat. Dan yang keempat, nanas, diam tak bergerak. Artinya, pada saat ibu mengucapkan kata nanas, ya, kalian diam, jangan ada yang bergerak. Tetap fokus pandangannya, tetap fokus apa yang ibu ucapkan. Siap semuanya? Siap.
tegang kali. Karena kan kita siang ini, jam-jam siang ya kan. Pasti bawaannya ada yang ngantuk, lapar. Jadi kita harus semangat dulu ya. Ya, sebelum kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Oke, Ibu mulai ya. Nih Ibu contohnya dulu. Anggur. Ayo, oke. Ayo, anggur. Jeruk. 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 Oke, ya. Oke ya. Apel. Apel. Apa yang lain? Oke. Anggur sekali. Anggur. Nanas. Oke. Diam-diam semuanya, baik. Nanas. Apel. Anggur. Jeruk. Jeruk, jeruk. Jeruk. Ayo lari, jeruk. Ya. Nanas. Jeruk. Oke ya, itu contohnya. Ini kita mulai ya. Oke, kalian bisa fokus. Boleh semuanya berdiri dulu. Ayo silakan berdiri semua, anak dan ibu. Ayo berdiri semua. Oke, anak-anak ibu. Are you ready? Ready. Oke, baik. Anggur. Lepaskan aja anggur. Jeruk. Lari di tempat. Jeruk. Nanas. Apel. Nanas. Kok ada yang ketawa tadi? Ya. Apel. Jeruk. Jeruk. Anggur. Ayo lepaskan aja semuanya, biar relax. Apel. Jeruk. Anggur. Oke, anak ibu, seru ya? Seru semuanya? Pastinya seru. Itu melatih konsentrasi kalian ya. Oke, terima kasih untuk kita semua yang sudah ice breaking. Oke, anak ibu ya. Ya bu. Oke, anak-anak ibu, silahkan dulu untuk yang sudah siap, kelompok yang sudah siap maju ke depan. Boleh ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Boleh untuk kelompok satu. Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok satu. Mereka langsung unjuk tangan, ya berani. Oke, ayo silakan maju ke depan untuk kelompok pertama. Ya, oke anak-anak ibu ya. Untuk kelompok kedua, ketiga, perhatikan teman kalian yang sedang diskusi ya. Nanti bakalan giliran kalian yang ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Jangan ada yang ribut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
samping saya ada Dede Serani, Bunga. Naisila. Ya. Tadi kalian dapat bagian apa itu materinya? Materi anekdot pelayanan masyarakat, Bu. Anekdot pelayanan masyarakat. Anak ibu, tolong perhatikan temannya, ya. Jangan ada yang bising, hargai temannya yang sedang berdiskusi. Ya, nanti giliran kalian yang maju ke depan. Antrean yang tak berujung. Seorang warga ingin memperpanjang KTP. Saat ia tiba, petugas berkata, "Tunggu sebentar ya, sistemnya error." Setelah 30 menit, warga bertanya lagi, petugas menjawab, "Sistemnya masih loading." 2 jam kemudian petugas bilang, "Wah, ternyata sistemnya belum nyala dari pagi." Warga hanya tersenyum pahit sambil berkata, "Kalau gitu sistemnya libur ya hari ini." Pesannya Pesan, kadang pelayanan publik lebih sering menunggu. menunggu sistem daripada melayani rakyat. Ya, benar. Kalau pelayanan publik kayak gitu ya. Ya. Kalau misalnya lah sistemnya itu kita yang menunggu ya. Kita yang menunggu sistemnya ya. Kadang dia mau error, maintenance ya atau galat. Jadi dia lebih mementingkan dia menunggu sistem daripada melayani masyarakat. Ya anak ibu ya. Paham di sini? Ya, baik Maya. Untuk kelompok pertama, ya, ibu di sini mau nanya sama kalian, apa pengertian teks anekdot yang kalian bacakan? Cerita singkat yang lucu dan mengandung kritik terhadap suatu keadaan sosial atau perilaku manusia. Ya, benar. Oke, apa judul teks anekdot kalian? Antrean yang tak berujung. Antrean yang tak berujung ya. Banyak yang menunggu ya, mengantri, itulah dia. Oke. Jadi karena sistemnya error, mereka menunggu sistem daripada melayani masyarakat ya. Aman Ibu? Ya. Tuliskan 3 ciri teks anekdot. Bersifat lucu dan menggelitik, mengandung sindiran atau kritik, mengangkat kejadian nyata dalam masyarakat. Iya, dia tadi antrean dia apa judulnya tadi? Antrean yang tak berujung. Dia bersifat lucu dan menggelitik ya. Oke anak ibu ya. Oke. Apa pesan atau kritik dalam teks yang kalian baca? Kritik terhadap pelayanan publik yang lambat dan sistem yang sering error sehingga mengurangi kenyamanan rakyat. Iya, baik. Terima kasih ya untuk pertama yang sudah berani ke depan. Mereka sangat semangat untuk berani ke depan, malah minta duluan ya untuk tampil di depan. Jadi kalian jangan ada yang mau kalah sama mereka ya. Oke, semuanya. Kita semuanya belajar di sini. Oke, untuk kelompok kedua dan kelompok ketiga, ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 1? Silakan angkat tangannya. Ayo. Kenapa cerita belum bisa? Dari kelompok kedua, Samuel, silakan. Kenapa cerita kalian bisa disebut kritik sosial? Ya, kenapa cerita kalian bisa disebut sebagai kritik sosial? Karena kami menyoroti pelayanan publik yang lambat melalui humor. Ya, coba ulang dulu. Karena kami menyoroti pelayanan publik yang lambat melalui humor. Ya. Oke, ada lagi yang di sini yang mau bertanya untuk kelompok pertama? Ada yang mau bertanya? Silakan dulu angkat tangannya. Tidak ada? Oke, kita lanjut ya untuk kelompok berikutnya. Silakan dulu untuk kelompok pertama menutup presentasinya. Inilah hasil diskusi kami. Kami ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih untuk kelompok pertama ya. Berikan tepuk tangan untuk kelompok pertama. Ya, silakan duduk kembali.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan. Di sebelah saya ada Samuel. Ya, tadi kalian dapat mengenai teks anekdot cerita apa? Ceritakan Anekdot sekolah. anekdot sekolah. Mereka menceritakan tentang kejadian yang di sekolah. Kejadian yang di sekolah sini ya. Ya, berarti pengalaman mereka banyak ya. Oke, silakan baca. Judulnya penghapus menghilang. Guru matematika masuk kelas dengan wajah serius. Ya. Tolong keluarkan buku latihan kalian. Ujarnya. Tiba-tiba ia berhenti melihat papan tulis. Penghapusnya kemana? Kelas diam. Tiba-tiba Budi berdiri. Bu, penghapusnya sudah tidak kuat dengan tugasnya. Jadi dia memutuskan untuk menghapus dirinya sendiri. Iya, berarti penghapusnya tidak kuat, dia menghapus ke papan tulis. Jadi dia menghapusnya. Penghapusnya sudah tidak kuat. Penghapusnya sudah tidak kuat untuk menghapus dirinya sendiri ya. Ya, oke baik. Aku mau tanya sama kalian, apa pengertian teks anekdot? Apa pengertian teks anekdot menurut kelompok kedua? Cerita lucu yang berisi kritik sosial dan biasanya mengandung sindiran terhadap suatu kondisi. Ya, baik. Apa judul teks anekdot kalian? Menghapus, menghilang ya. Dia menghapus apa tadi? Menghapus apa itu? Dirinya sendiri. Menghapus dirinya sendiri ya. Apa masalah yang diangkat dalam teks? Menghapus yang tidak kuat dengan beban tugas sehingga merasa ingin menghapus dirinya sendiri. Ya, baik. Terima kasih ya untuk kelompok 2 ya. Oke, untuk kelompok 1 dan ketiga, adakah yang mau bertanya? Silakan angkat tangannya. Dengarkan, Najwa ini mau bertanya. Mengapa penghapus bisa dijadikan bahan humor? Ya, mengapa penghapus bisa dijadikan bahan humor? Karena kami memberi sifat manusia pada benda sehingga lucu. Iya. Oke ya, ada lagi yang mau dipertanyakan? Aduh. Ya, ada lagi yang mau dipertanyakan? Ya ada. Oke, anak ibu ya. Terima kasih ya, kalian sudah berani untuk tampil ke depan. Berikan tepuk tangan untuk kita semua karena kalian sudah berani untuk tampil ke depan ya. Good job semuanya. Ya, anak-anak ibu ya. Kalian sangat luar biasa hari ini dan seterusnya kalian harus luar biasa ya. Bukan hanya hari ini saja. Baik anak-anak ibu. Ya, tapi alangkah baiknya kalian harus saling kerjasama. Komunikasi antara teman harus baik ya. Dan teman yang lain yang sedang berdiskusi di depan harus kalian perhatikan karena kalian pun bakalan tampil bergiliran ya. Oke anak ibu ya, volume suara agak diperbesarkan biar temannya tetap mendengarkan, biar temannya bisa dengar kayak tadi Citra ya, volumenya agak kecil. Kemungkinan suara Citra pun memang kecil suaranya. Oke, intonasinya harus jelas ya. Oke anak ibu. Ya, baik anak ibu ya. Di sini ada lembar refleksi ya. Silakan kalian isi dulu. Oke, anak ibu, silakan dulu. Kalian isi lembar refleksinya, ditulis, dicatat. Ya. Silakan. Silakan dikerjakan di buku tulisnya tentang pembelajaran kita hari ini ya. Silakan, ayo. Ada kendalanya?
beserta strukturnya. Oke anak-anak ibu ya. Bagaimana yang paling kamu pahami? Ayo silakan angkat tangannya. Ya Citra boleh. Saya lebih paham bagian krisis karena kalau tidak benar. Ya makanya Citra lebih suka tadi. Makanya tim kelompok kedua ngambil dulu apa tadi? Menghapus menghilang. Dia mencari cerita yang lucu ya. Apa yang ingin kamu tingkatkan minggu depan? Ya Samuel. Saya ingin meningkatkan kemampuan membuat humor yang sopan. Oke anak-anak ibu ya, pembelajaran kita hari ini kita simpulkan bareng-bareng ya. Bersama-sama kita simpulkan pembelajaran kita hari ini ya. Hari ini kita belajar tentang apa saja anak-anak ibu? Tentang apa? Teks anekdot, Bu. Tentang teks anekdot ya. Teks anekdot itu apa ya? Cerita lucu yang mengandung kritik, Bu. Cerita lucu yang mengandung Kritik. kritik. Iya Samuel. Terima kasih ya. Terus kita bahas apa lagi anak ibu? Tentang struktur teks anekdot, Bu. Iya, strukturnya apa saja anak ibu? Abstrak, orientasi, krisis, reaksi, koda. Ya, ada 5 strukturnya ya. Ya, struktur teks anekdot. Oke, anak ibu ya. Jadi kesimpulannya di sini yang ibu ambil, teks anekdot adalah cerita lucu yang mengandung kritik tentang kehidupan sosial, pelayanan publik atau situasi tertentu ya. Oke anak ibu ya, paham semuanya? Paham, Bu. Paham. Oke ya. Selamat ya anak ibu ya, masa depan kalian sudah menanti. Insya Allah tamat dari sini semuanya jadi orang sukses semua ya, amin. Ya biar bangga orang tua kita ya. Baik anak-anak ibu, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, silakan ketua kelas untuk pimpin doanya. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih ya Samuel ya yang sudah memimpin doanya. Ya, tetap semangat ya